Desa Karanganyar tidak pernah benar-benar gelap dan tidak pernah benar-benar terang. Lampu-lampu rumah menyala redup seperti takut terlihat terlalu jelas. Bahkan bulan pun malam itu tampak pucat, separuh tertutup awan tipis yang diam, tidak bergerak sama sekali. Raka berdiri di tepi sawah, menatap pematang yang memanjang seperti luka hitam di tengah hamparan padi. Jam di ponselnya 18,41. Azan maghrib baru saja selesai. Cepat juga kalau lewat sini, gumamnya. Dari kejauhan, suara pintu rumah Denny tertutup pelan. Tidak ada yang menyusul, tidak ada yang memanggil. Seolah semua orang di desa sepakat membiarkannya lewat sendiri. Langkah pertama Raka terdengar jelas, terlalu jelas. Langkah kedua, udara berubah dingin, bukan seperti angin, lebih seperti napas lama yang menyentuh kulit. Langkah ketiga, suara jangkrik hilang. Raka berhenti. Perasaan tadi rame. Sawah itu luas, tapi terasa menyempit. Padi-padi berdiri tegak tanpa bergerak. Daunnya kaku, seperti menahan sesuatu di antara mereka. Dan di sanalah ia melihatnya, di ujung pematang, sekitar 20 meter. Sebuah lampu minyak menyala. Api kecilnya bergoyang, kuning kusam, seperti hampir mati. Tapi anehnya, cahayanya tidak menyentuh tanah. Tidak ada lingkar terang, tidak ada bayangan. Lampu itu melayang. Raka mengernyit. Mungkin orang nyari keong. Ia melangkah. Lampu itu bergerak, bukan mendekat, bukan menjauh, hanya tetap sejajar. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia berhenti lagi. Lampu itu ikut berhenti. Apinya berkedip seolah menyadari sedang diperhatikan. Baru saat itulah Raka sadar satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Sawah itu sunyi total. Bukan sunyi malam, tapi sunyi seperti telinga ditutup kain tebal. Mas, suara itu datang dari belakang. Bukan mengejutkan, justru terlalu tenang. Seperti suara yang sudah menunggu lama. Raka tidak berani menoleh. Mas baru ya, bau tanah basah menusuk hidungnya. Disusul bau lain, apek, seperti kain lama yang disimpan bertahun-tahun. Kalau lewat sini, jangan berhenti. Lampu di depan berkedip lebih cepat. Raka menelan ludah. Bu, itu siapa? Tak ada jawaban. Sebagai gantinya, langkah kaki terdengar di belakangnya. Pelan, diseret, seolah kaki itu berat, tapi dipaksa mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Jaraknya terlalu dekat sekarang. Raka bisa merasakan dingin di tengkuknya. Dingin yang bukan dari udara. Mas, suara itu tepat di belakang telinganya. Lampunya cantik kan? Lampu di depan mendadak membesar nyalanya. Dan di dalam api itu, Raka melihat bayangan wajah. Wajah perempuan tua. Matanya hitam, mulutnya tersenyum, tapi tidak bergerak. Kalau Mas nengok, bisik suara itu. Mas, pulang sama saya. Kaki Raka gemetar. Ingatan Denny muncul tiba-tiba. Jelas
seperti teriak di kepala. Jangan berhenti, jangan lari, jangan nengok dengan napas terputus-putus. Raka melangkah maju. Lampu itu padam, gelap, menyergap, dan untuk sesaat Raka merasa ada tangan menyentuh pundaknya. Raka sadar saat pagi sudah tinggi, bau kayu bakar dan kopi pahit memenuhi hidungnya. Langit-langit bambu terlihat buram. Kepalanya terasa berat, seperti habis dipukul dari dalam. Sudah bangun. Suara itu pelan, terlalu pelan untuk pagi hari. Di samping dipan duduk Pak Wiryo, sesepuh desa. Rambutnya putih semua, matanya cekung, dan wajahnya seperti orang yang sudah terlalu sering melihat kematian. Kamu semalaman panas, kata Pak Wiryo. Ngigau terus. Raka menelan ludah, tenggorokannya kering. Lampu itu suaranya serak. Itu apa, Pak? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia berdiri, membuka jendela, lalu menutupnya kembali. Seperti takut sesuatu masuk. Harusnya kamu gak lewat sawah, katanya. Akhirnya, apalagi pas maghrib. Kenapa? Kenapa gak ada yang bilang sejelas itu? Pak Wiryo menatap Raka lama. Tatapan yang membuat dada terasa ditekan. Karena tidak semua orang perlu tahu, ujarnya. Dan tidak semua orang bisa diselamatkan. Menjelang siang, beberapa warga datang. Mereka tidak banyak bicara, hanya menatap Raka, lalu berbisik satu sama lain. Raka mendengar potongan kalimat, hampir di bawah, sudah dekat. Lampunya kelihatan jelas. Seorang ibu tua mendekat. Wajahnya pucat. Kamu disentuh enggak? Tanyanya lirih. Raka refleks memegang pundaknya sendiri. Ada tangan. Sebentar. Ibu itu langsung mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Syukurlah, bisiknya. Belum digenggam. Kalau digenggam, kenapa, Bu? Tak ada jawaban. Tak satu pun warga mau menatap matanya sekarang. Sore harinya, Pak Wiryo akhirnya bicara. Ia mengajak Raka ke rumah panggung kecil di ujung desa. Dindingnya penuh coretan kapur dan tanda-tanda aneh. Desa ini berdiri di atas sawah tua. Katanya, dulu sebelum jadi desa, tempat ini jalur pulang. Pulang? Siapa? Pak Wiryo menghela napas. Orang-orang yang mati tidak wajar. Ia menunjuk ke arah sawah. Perempuan itu namanya Mbok Sari. Ia bukan hantu biasa. Ia penjaga jalur. Raka merinding. Penjaga kemana? Ke tempat mereka. Seharusnya tidak kembali. Pak Wiryo mengambil sebuah lampu minyak tua dari peti kayu. Retak, hangus. Hangus, persis seperti yang Raka lihat malam itu. Lampu ini bukan untuk menerangi jalan, katanya, tapi untuk memanggil siapa? Orang yang hatinya ragu, orang yang berhenti, orang yang menoleh. Raka teringat detik-detik di pematang saat ia berhenti, saat ia hampir menoleh. Kamu selamat, lanjut Pak Wiryo, karena kamu masih mau berjalan. Tapi dia masih ada kan? Pak Wiryo menatap tajam.
bukan masih ada?" katanya pelan. "Dia menandai kamu." Malam itu, Raka mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, ia mendengar langkah diseret di luar jendela. Srek, sret, pelan, sabar. Jam menunjukkan ke 18,39. Tiba-tiba, kaca jendela memantulkan sesuatu. Bukan wajahnya. Di belakang pantulannya berdiri siluet perempuan tua membawa lampu menyala kecil. Api lampu itu berkedip dan di dalam pantulan kaca, Raka melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di pergelangan tangannya sendiri ada bekas hitam seperti cap jari. Dari luar, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Mas, giliran pulang itu." Biasanya 2 kali. Lampu di ujung sawah menyala lagi. Bekas hitam di pergelangan tangan Raka tidak hilang. Air, sabun, bahkan jeruk nipis tidak ada yang memudarkannya. Bentuknya jelas, 5 bekas jari, terlalu panjang untuk tangan manusia normal. Pak Wiryo melihatnya lama, lalu menutup mata. Panggilan pertama, katanya, "Kamu lolos." Dan panggilan kedua, tanya Raka. Pak Wiryo membuka mata perlahan. Biasanya tidak ada yang lolos. Malam itu, Raka diajak ke balai desa lama. Bangunan kayu yang sudah tak dipakai, bau apek dan dupa basi memenuhi ruangan. Di dalamnya ada papan kayu besar dipenuhi paku. Setiap paku pernah memegang secarik kertas. Kini kertas-kertas itu sudah dicabut, hanya bekasnya yang tersisa. "Itu daftar warga," kata Pak Wiryo yang pernah melihat lampu. "Kemana nama-namanya dicabut setelah mereka dibawa?" Raka merinding. "Dibawa kemana?" Pak Wiryo menunjuk ke arah sawah yang dari jendela tampak hitam pekat. "Ke jalur pulang." Pak Wiryo mulai bercerita. Yang pertama itu tukang ronda. Tahun ke 1998. Dia lihat lampu, disapa, lalu menjawab. "Menjawab apa?" Pak Wiryo meniru suara lirih. "Iya, Bu, saya di sini." Keesokan harinya, orang-orang nemuin bajunya di pematang. Orangnya nggak ada. Jejak kakinya berhenti di tengah sawah. Padahal sawahnya kering. Raka menelan ludah. Yang kedua, anak SMP. Dia lari. Lampunya ngejar. Pak Wiryo berhenti sebentar. Yang ketiga, istri saya. Raka terdiam. Pak Wiryo tersenyum pahit. Dia cuma nengok sebentar. Cuma ingin memastikan Mbok Sari dulu manusia. Lanjut Pak Wiryo. Dia mati pas maghrib terseret banjir sawah waktu hamil tua. Raka merasa perutnya mual. Orang-orang bilang jasadnya nggak pernah ketemu. Lampu itu, lampu rumahnya. Kenapa dia ambil orang lain? Pak Wiryo menatap Raka tajam. Karena jalur pulang itu harus diisi. Kalau kosong, dia mencari. Malam itu jam 18
lewat 41 menit. Raka mendengar ketukan di pintu. Tok, 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 tok. Pelan, teratur. Mas, suara itu kini lebih muda, tidak setua sebelumnya. Mas Raka. Pak Wiryo langsung berdiri. Jangan buka, katanya. Kalau suara sudah pakai namamu, berarti dia sudah dekat. Ketukan berubah jadi gesekan. Shrik, shrik, seperti kuku diseret di kayu. Lampu rumah redup dan dari celah pintu muncul cahaya kuning. Lampu minyak itu ada di luar. Api lampunya besar sekarang. Di balik cahaya, Raka melihat dua bayangan kaki. Satu normal, satu menyeret dan terbalik. Mas, suara itu berbisik manis. Sudah waktunya pulang. Bekas di pergelangan tangan Raka berdenyut panas. Pak Wiryo berteriak, jangan jawab, jangan tatap. Tapi di dalam kepala Raka muncul dorongan aneh. Rindu. Tenang, seperti seseorang memanggil dari rumah lama. Tangannya bergerak sendiri ke gagang pintu. Dan tepat saat ia menyentuhnya, lampu di luar padam. Gelap, sunyi. Namun dari dalam rumah, di belakang Raka, ada suara napas lain. Napas itu terdengar jelas, berat, basah, tepat di belakang leher Raka. Bukan Mbok Sari. Raka tahu itu sebelum menoleh, karena napas itu hangat, tidak sedingin yang ia rasakan di sawah. Raka, suara Pak Wiryo bergetar. Jangan bergerak, pelan, sangat pelan. Pak Wiryo menoleh ke belakang Raka. Wajahnya langsung pucat. Sudah masuk, bisiknya. Dia sudah di dalam rumah. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Apinya biru pucat, tidak bergoyang, tidak berasap. Dan di pantulan cahayanya, Raka melihat sosok itu. Bukan perempuan tua. Yang berdiri di belakangnya adalah dirinya sendiri. Wajah sama, baju sama, bahkan bekas hitam di pergelangan tangan sama persis. Bedanya satu, bayangan itu tidak berkedip. Mas Raka sudah capek, kata sosok itu. Tersenyum. Saya pulang saja. Kaki Raka lemas. Apa? Apa itu? Suaranya nyaris hilang. Pak Wiryo menunduk. Itu yang sudah dipilih jalur pulang, katanya. Yang tersisa cuma penunggu sementara. Tengah malam, warga berkumpul di sawah. Tidak ada tangisan, tidak ada doa keras. Semua serba pelan, seperti takut mengganggu sesuatu yang sedang berjalan. Di pematang, sebuah lingkaran tanah dibersihkan. Lampu minyak diletakkan di tengahnya. Pak Wiryo berdiri di hadapan Raka. Kalau kamu mau tetap di sini, katanya lirih, harus ada pengganti. Kalau tidak, Pak Wiryo menatap sawah yang gelap. Lampu akan terus mencari. Raka menoleh ke belakang. Sosok itu berdiri beberapa meter darinya, memegang lampu. Wajahnya damai. Pulang itu tenang. Ra, katanya, tidak ada takut, tidak ada mimpi buruk. Raka teringat rumahnya di kota. Ibunya hidup
hidup yang belum selesai. Apa Mbok Sari akan berhenti kalau aku pergi? Pak Wiryo menggeleng. Tidak, katanya jujur. Dia hanya akan lengkap untuk sementara. Raka menangis tanpa suara. Ada cara lain? Pak Wiryo terdiam lama. Ada, katanya. Akhirnya, tapi tidak manusiawi. Apa? Apa? Kamu menahan yang sudah pulang. Dan itu melanggar aturan paling tua. Lampu di tangan sosok itu berkedip. Wajahnya mulai berubah. Tersenyum, tapi matanya kosong. Mas Raka. Suaranya berubah menjadi suara Mbok Sari. Sudah waktunya. Raka melangkah maju, bukan ke arah sawah, tapi ke arah lampu. Ia meraih lampu minyak itu dan memecahkannya ke tanah. Api padam. Sekejap, jeritan panjang mengguncang sawah. Bukan satu suara, banyak. Angin berputar kencang. Padi rebah. Sosok di depan Raka menjerit. Tubuhnya retak seperti tanah kering, lalu runtuh menjadi lumpur. Mbok Sari muncul di ujung pematang. Wajahnya marah, matanya hitam legam. Yang sudah pulang tidak boleh ditahan. Tanah sawah menarik kaki Raka. Pak Wiryo berteriak, "Pegang dia! Jangan lepaskan." Warga menarik Raka sekuat tenaga. Dengan satu jeritan terakhir, Mbok Sari dan sawah itu diam. Lampu tidak pernah menyala lagi. Sawah Karanganyar kini aman. Tidak ada lagi lampu, tidak ada lagi panggilan, tapi ada harga. Pak Wiryo meninggal seminggu kemudian. Wajahnya tenang. Tangannya menggenggam sumbu lampu. Raka kembali ke kota. Namun setiap maghrib ia merasa ada yang hilang. Kadang di kaca jendela apartemennya, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Tersenyum tanpa berkedip, dan ia sadar ia selamat. Tapi jalur pulang kini kosong, dan suatu hari akan mencari lagi.